Aku dan pacarku secara tidak sengaja mendapatkan dua sistem. Salah satunya adalah sistem peleburan panas. Satu lagi adalah sistem pembekuan es. Pacarku tersenyum dan memilih sistem pembekuan es. Aku hanya bisa memilih yang satunya. Tak disangka seminggu kemudian kiamat glasial global datang. Semua orang terkurung di rumah. Makanan dan kehangatan menjadi masalah terbesar. Aku mengandalkan sistem peleburan panas. Sambil mencairkan lapisan es yang mengepung gedung kami. Sambil mencairkan kembali makanan yang membeku oleh es dan salju. Setelah itu, para pemimpin lapisan atas kota A menemukanku. Melalui kemampuanku untuk menghasilkan listrik dan panas bagi seluruh kota. Dengan cepat aku menjadi pahlawan bagi semua orang. Sementara pacarku tetap tidak dikenal. Tak disangka pacarku justru karena rasa cemburu yang terlalu kuat. Setelah kiamat glasial berakhir menipuku ke atap gedung. Lalu mendorongku jatuh. Kali ini, hari-hari dipuja banyak orang. Akhirnya harus menjadi giliranku. Namun ketika aku terlahir kembali ke masa kiamat glasial. Seminggu sebelum kiamat datang, aku justru mendapati pacarku lebih dulu memilih sistem peleburan panas. Melihat itu aku tahu dia juga terlahir kembali. Aku tersenyum. Sistem pembekuan es memang tidak bisa mencairkan makanan, namun tidak takut pada dingin apapun. Maka aku menggunakan sistem pembekuan es untuk bersembunyi lebih awal. Dan kali ini yang menjadi objek percobaan untuk penelitian adalah pacarku. Saat ini aku baru saja terlahir kembali ke hari pemilihan sistem. Aku mendengar pacarku berkata, sistem peleburan panas terdengar saja tidak jelas apa itu. Tetap sistem pembekuan es yang terbaik. Bukankah sebelumnya sempat sangat populer? Minuman premium Mixway Ice Cream and Tea. Hal yang baik tentu harus diberikan pada pacarku. Karena kamu sangat suka menjadi pahlawan bagi semua orang. Ingin menonjol di hari kiamat. Hari-hari baik seperti ini biarlah untukmu. Kalau begitu aku pilih sistem pembekuan es. Begitu pilihan terikat, tidak bisa diubah lagi. Akhirnya aku mendapatkan sistem peleburan panas. Aku coba dulu pakai steak apakah berguna. Hahaha, kemampuan ini akhirnya jatuh ke tanganku. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kalian masih mengabaikanku. Di bawah kiamat pembekuan es. Sistem peleburan panas seperti harta langka. Kekuatan manapun ingin memilikinya sendiri. Bagaimana dia bisa berpikir setelah punya kemampuan? Tidak perlu membayar harga apapun. Rumah yang kutinggali sekarang adalah sewaan. Pacarku meminjam alasan sedang mencari kerja. Untuk menghemat uang pernikahan kami. Sebagai alasan pindah ke rumahku. Kali ini aku berencana meninggalkan rumah ini. Dan menyewa tempat lain. Sekarang masih tersisa 1 minggu sebelum akhir dunia. Semuanya masih sempat. Aku memakai aplikasi 85 Tongcheng untuk mencari tempat di luar pusat kota. Namun tidak terlalu jauh dari kota. Tidak ada zona sekolah. Tidak ada rumah sakit. Area komersial. Bahkan bersebelahan dengan pemakaman. Lalu aku mengemudi ke sana. Bos, biaya sewanya sudah aku transfer. Silakan dicek. Sudah diterima. Anak muda, ini kuncinya. Pegang baik-baik. Setelah urusan tempat tinggal selesai. 1 hari pun berlalu. Malam hari aku kembali ke rumah. Pacarku tampaknya sedang menguji. Hari ini jelas hari libur. Kenapa kamu pulang begitu larut? Bukan karena manajer entah sedang gila apa. Menyuruhku lembur. Sepertinya dia tidak terlahir kembali. Belajar lebih banyak juga ada gunanya. Manajermu ini sebenarnya demi kebaikanmu. Kamu pulang terlalu malam. Aku tidak menyisakan makanan untukmu. Cari sendiri saja. Aku mau tidur. Di kehidupan sebelumnya bukan hanya mataku yang buta. Hatiku juga buta. Aku tahu apa yang diharapkan pacarku. Dia ingin kiamat segera datang. Agar semua orang memohon padanya. Lalu dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Keesokan harinya aku mengajukan cuti 1 bulan ke perusahaan. Lalu aku mengemudi ke supermarket di pusat perbelanjaan terdekat. Memborong semua hotpot instan dan nasi instan pemanas sendiri. Sosis kaleng dan air mineral aku habiskan. Termasuk tisu dan selimut. Selimut termal dan kebutuhan penting makan pakai sehari-hari. Lalu berbagai jenis bahan pokok dan sayuran. Aku mengangkutnya berkali-kali ke rumah baru. Aku juga membeli beberapa ton nasi instan secara online. Untuk berjaga-jaga kalau aku bosan dan ingin ngemil. Aku juga membeli ribuan bungkus latiau. Aku juga pergi ke pasar seafood terdekat. Membeli semua ikan dan udang yang ada. Agar bisa selalu makan telur ayam dan telur bebek. Aku juga membeli sejumlah ayam dan bebek. Sambil itu aku juga pergi ke beberapa rumah makan terkenal. Memesan ratusan meja hidangan. Aku mulai membeli berbagai perlengkapan secara online. Blok alkohol padat, generator rumah tangga, filter dan lainnya. Pagi hari aku gila-gilaan berbelanja. Malam hari aku menggunakan kemampuan pembekuan es milikku. Semua bahan segar yang mungkin akan rusak. Dan makanan yang dikirim dari restoran aku bekukan. Makanan yang dibekukan dengan kemampuan pembekuan tidak akan rusak. Dan juga tidak akan mencair dengan sendirinya. Di kehidupan sebelumnya pacarku tidak tahu bahwa kemampuan pembekuan punya fungsi ini. Karena selama ini dia selalu makan makanan yang dicairkan menggunakan kemampuanku. Makanan yang ditukar dengan kemampuanku. Bahkan dipamerkannya kemana-mana.
Beberapa hari ini setiap kali aku pulang larut malam, pacarku selalu tidur nyenyak, tidak ada sedikit pun perubahan di rumah. Pacarku tahu kiamat glasial akan datang, namun tidak merasa cemas atau takut sedikit pun. Dia tahu dengan mengandalkan kemampuan ini, dia bisa dengan mudah masuk ke kerumunan elit, dan mengendalikan semua orang, bahkan menghitung hari menantikan kiamat datang lebih cepat, agar segera memulai kehidupan hebatnya. Saat aku membuka mata, pacarku berdiri di depan tempat tidurku dan berkata, "Akhir-akhir ini aku tidak melihatmu sama sekali. Kamu sangat sibuk bekerja, aku jadi merasa kasihan padamu. Kalau kamu benar-benar kasihan padaku, lalu kapan kamu mau cari pekerjaan? Terus kenapa memangnya? Kamu itu cuma suka wanita kaya. Tunggu saja nanti kalau aku sudah kaya, kamu akan tahu betapa hebat pacarmu ini." Melihat itu, aku menunduk dan mengabaikan perkataan pacarku, terus melanjutkan pengadaan persediaanku, dan ketika pacarku melihat aku diam saja, dia merasa berlebihan lalu mendekat untuk membujuk. "Sayang, gajimu bulan ini sudah cair belum? Aku ingin ganti sepatu baru, yang merek LW keluaran terbaru. Teman dekatku mereka sudah lama membelinya, sudah lama pamer padaku, aku juga ingin." Entah otaknya itu otak babi jenis apa, di hari kiamat tidak terpikir beli sepatu hangat, malah mau beli LW. Tidak ada uang, aku baru saja beli konsol game, uangnya sudah habis semua. Pacarku memasang wajah masam, melihat tujuannya tidak tercapai. Dia kembali memakai cara kekerasan dingin yang biasa, menunggu aku mengaku salah sendiri, lalu berbalik dan membanting pintu pergi. Aku tahu dia pergi mencari cinta pertamanya, di kehidupan sebelumnya setelah kiamat datang. Pacarku tahu cinta pertamanya Lintian sudah pulang ke negara ini. Dia ingin aku pergi menyelamatkannya, namun di kiamat bahkan diri sendiri sulit selamat. Meski aku punya sistem peleburan panas, aku tetap takut pada dinginnya glasial. Tanpa bantuanku, tentu tidak lama kemudian, cinta pertamanya pun membeku sampai mati. Namun pacarku merasa akulah yang membunuh cinta pertamanya, sehingga menaruh dendam padaku. Kali ini, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk tampil di depan cinta pertamanya. Tidak sabar ingin segera ke sana. Dulu aku juga tidak sekali dua kali mendengar pacarku mengeluh pada teman dekatnya, mengatakan aku jelek, tua dan miskin. Kalau bukan karena aku memberinya uang, dia sama sekali tidak akan memilih bersamaku. Teman dekatnya langsung menyahut, "Tetap cinta pertamamu Lintian yang paling tampan. Itu sudah pasti. Lintian adalah dewa pria jaku. Bagaimana Ye Feng bisa dibandingkan? Seorang angsa putih, seekor itik buruk rupa." Pada saat yang sama, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon pacarku. Pacarku langsung memarahiku. "Aku beritahu kamu, amarahku belum reda. Jangan kira dengan menelepon aku akan memaafkanmu." "Mimpi apa sih? Perusahaan menugaskanku dinas keluar kota. Dalam 1 minggu ke depan aku tidak akan pulang." Belum sempat pacarku berbicara, dari seberang telepon terdengar suara pria. "Sedang menelepon siapa?" Pacarku pun tidak membalas lagi, hanya buru-buru menjelaskan, Iya, aku dengarkan semuanya." Lalu terdengar nada sibuk tanda telepon ditutup. Aku tahu dia tidak mungkin mengingatkanku tentang kiamat. Tidak masalah, tujuanku sudah tercapai. Membuatnya mengira aku sudah pergi dinas menjauh darinya. Aku mulai merencanakan pergi ke rumah sewa baruku. Menunggu sisa waktu berlalu, semua kebutuhanku sudah siap. Pacarku dengan sombong mengira dengan sistem peleburan panas, orang lain pasti akan memohon padanya. Di rumah dia hanya menyiapkan sedikit mie instan dan minuman. Aku langsung mengosongkan semua isi kulkas rumah. Semua makanan dan minuman kuhabiskan. Tidak satu bungkus pun tersisa. Semuanya aku kemas, membawa semua barang lalu kembali mengemudi menuju tempat tinggalku. Setelah itu aku membekukan semua pintu dan jendela rumah. Dengan kemampuan pembekuan es, membekukan pintu untuk mencegah orang datang. Membekukan pintu dan jendela karena setelah kiamat glasial datang, banyak jendela rumah orang langsung pecah karena beku. Setelah 1 hari aku menata semuanya, rumah sewaan baruku benar-benar menjadi tempat perlindungan kiamat. Dan tempat yang kupilih ini, juga karena di kehidupan sebelumnya melalui sistemku aku memasok listrik untuk warga kota. Tempat ini berada dalam jangkauan pasokan listrikku. Meski tidak bisa menyuplai listrik dan pemanas sepanjang hari, namun setiap 2 hari sekali ada listrik selama 1 jam. Cukup untuk mengisi daya generator pribadiku untuk penggunaan jangka panjang. Yang perlu kulakukan hanyalah sebisa mungkin bertahan hidup selama 2 tahun masa kiamat ini. Di kehidupan sebelumnya saat kiamat glasial datang, hanya karena suhu turun saja 30% populasi membeku sampai mati. Dan kemampuan pembekuan es milikku tidak takut dingin. Aku hanya perlu menjamin kebutuhan makan dan minum paling dasar setiap hari. Setelah semua itu teratasi, aku pun berbaring dengan tenang di atas kasur empuk seharga 18.000 yuan milikku. Melihat satu ruangan penuh hotpot latiau dan sumber air, aku merasa sangat tenang. Akhirnya aku tidak perlu hidup ketakutan setiap hari seperti di kehidupan sebelumnya. Takut mati kelaparan di kiamat glasial. Takut dijadikan objek percobaan. Untuk berjaga-jaga, sebelum pergi aku di rumah lama,
memasang kamera tersembunyi. Kamera ini merekam dengan kualitas tinggi. Bahkan suara bicara pun terdengar jelas. Tak disangka setelah tahu aku pergi dinas, pacarku malah membawa cinta pertamanya kembali ke rumah sewaanku. Pacarku dan cinta pertamanya duduk di kamar tidur. Wajah Liu Ruyan dipenuhi senyum penuh gairah. Aku menutup tayangan itu. Saat itu badai salju di luar sudah mulai turun. Awalnya semua orang hanya menganggapnya lelucon. Salju turun di bulan Juli pasti ada ketidakadilan. Banyak orang ikut menonton keramaian di internet. Ada juga yang mengeluh, mengatakan salju tiba-tiba turun sangat deras. Sama sekali tidak bisa keluar rumah. Semua orang mengira ini hanya sementara. Tidak ada yang menyangka setelah salju ini adalah kiamat glasial. Ada juga beberapa orang pintar yang berbicara di internet. Semuanya dengarkan aku. Berdasarkan pengalamanku, ini sudah mau kiamat. Cepat pergi belanja ke supermarket. Banyak orang khawatir salju ini benar-benar tidak berhenti. Ingin keluar membeli sedikit persediaan. Namun supermarket sudah lama diborong habis. Beberapa hari berlalu berturut-turut. Salju terus turun, disertai hujan es. Salju berubah menjadi lapisan es tebal, dan terus menumpuk tanpa henti. Ada juga orang yang benar-benar kelaparan. Tetap keluar ingin mencari sisa makanan. Namun justru membeku sampai mati di jalan besar. Sedangkan pacarku sama sekali tidak peduli hidup matiku. Mungkin dia mengira aku sudah membeku sampai mati. Hari-hari ini aku berbaring di kasur empuk seharga 18.000. Entah menonton serial di tablet berisi ribuan episode yang kuunduh, atau membuka layar pengawas melihat pacarku. Setelah makan hotpot panas mengepul, aku membuka sekaleng bir dingin. Sambil membuka layar pengawas, pacarku dan cinta pertamanya duduk di ruang tamu. Cinta pertamanya mengenakan jaket tebal. Sambil menggigil bertanya, "Ruyan, apakah di rumahmu ada makanan? Aku sangat lapar." Kamu juga tahu, Lin Feng itu miskin dan pelit. Aku tinggal di sini. Saat dinas dia malah membawa semua mie instan dan minuman pergi. Katanya demi hemat uang. Di rumah benar-benar tidak ada makanan sama sekali. Lin Tian mengerutkan kening dengan tatapan meremehkan. Pria macam apa yang pelit seperti itu? Tapi aku benar-benar sangat lapar. Harus bagaimana? Tunggu saja dan lihat. Tidak akan lama lagi. Mereka semua akan datang memohon padaku. Pacarku mendekat ke telinga Lin Tian dan berbisik panjang lebar. Lin Tian berdiri terkejut. Kenapa kamu masih tidak percaya padaku? Pacarku langsung menggunakan sistem peleburan panas untuk menaikkan suhu di dalam ruangan. Bahkan jendela yang membeku karena suhu glasial perlahan mencair dan kembali ke bentuk semula. Saat itu, Lin Tian menarik Liu Ruyan dan berpura-pura menyatakan cinta dengan penuh perasaan. Untung aku bisa bertemu denganmu lagi. Sungguh luar biasa. Pacarku melihat reaksi Lin Tian. Dia teringat adegan kehidupanku sebelumnya saat menjadi pusat perhatian. Seolah-olah dirinya adalah penyelamat dunia. Saat itu Lin Tian bertanya, "Kalau Ye Feng kembali lalu bagaimana denganku?" Dia itu, mungkin sudah mati lama. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kupikirkan. Tapi kamu masa tidak tahu? Aku tidak pernah menyukainya. Yang selalu kucintai hanyalah kamu. Lin Tian mengangguk, lalu memeluk Liu Ruyan. Namun tidak melihat kilatan perhitungan licik di mata pacarku. Aku menatap layar pengawas, sambil diam-diam menyusun rencana. Satu-satunya hal yang perlu kulakukan hanyalah rebahan. Lalu melewati kiamat ini dengan tenang. Tempat tinggal ini kupilih dengan sengaja. Karena berada di samping pemakaman. Dan sebelumnya pernah terjadi kejadian mistis. Jadi selain aku, tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Minum bir sampai puas. Aku membuka beberapa bungkus latiau lagi. Kemudian aku malah langsung mulai siaran makan di live streaming. Sambil makan aku mengobrol dengan penonton di live. Tak disangka pacarku juga melihat live streamingku. Xiao Ye Feng kelihatannya enak sekali, kelihatannya enak banget. Kelihatannya enak banget, kelihatannya benar-benar enak. Kamu live di mana sih? Kelihatannya enak banget. Bukannya kamu bilang dinas luar kota? Melihat aku tidak membalas di live, pacarku langsung mengirim banyak pesan WeChat. Ye Feng, kamu sekarang di mana? Di luar badai saljunya besar sekali. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak kedinginan? Dari mana kamu dapat makanan enak itu? Menghadapi pertanyaan pacarku satu persatu, aku langsung memilih terus mengabaikannya. Dan di live streaming aku mengeluarkannya lalu memblokirnya. Lalu aku lanjut mengobrol dengan Yu Seng Jie. Pacarku melihat aku tidak membalas, langsung meneleponku. Aku hanya bisa menghentikan live dulu. Kamu dinas malah membawa mie instan dan minuman di rumah. Aku saja belum menegurmu. Oh, kamu malah minum bir dan makan ikan dan daging besar. Aku tertawa. Orang dengan kepribadian NPD masih mau memanipulasiku. Aku kan masih dinas. Ini diberikan klien kepadaku. Aku juga tidak ada pilihan. Saljunya sebesar ini, di luar sedingin ini. Bagaimana aku bisa pulang? Kamu pinjam saja dulu makanan dari tetangga. Lalu tanpa menunggu pacarku bicara, aku langsung menutup telepon. Setelah membuka layar pengawas, aku mendapati pacarku benar-benar marah besar. Dia menghancurkan perabot rumah dengan sembarangan. Lin Tian bersembunyi di samping sambil mengamati.
Ruyan, lalu kita harus bagaimana? Lin Tian, kamu lupa aku punya sistem apa?